Nabi Adam alaihissalam merupakan seorang nabi, utusan Allah, dan juga manusia pertama yang diciptakan Allah. Baginda juga digelar sebagai bapa kepada seluruh manusia dan istrinya. Hawa digelar sebagai ibu kepada seluruh manusia. Baginda telah diutuskan kepada anak, cucu, dan keturunannya bagi membimbing kehidupan mereka di bumi. Menurut ajaran Islam, Nabi Adam telah diciptakan daripada tanah dan dihidupkan Allah. Baginda pada mulanya ditempatkan di surga bersama istrinya. Mereka berdua telah diturunkan ke bumi setelah melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah dari pokok yang terlarang. Kisah penciptaan dan kehidupan Nabi Adam telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dengan nama Baginda disebutkan sebanyak 25 kali di dalamnya. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah telah menyampaikan rencananya kepada para malaikat untuk mencipta khalifah di bumi. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, "Adakah engkau, ya Tuhan, kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan. Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu." Allah berfirman pada penghujung ayat 30 surah Al-Baqarah. Untuk menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu, Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya, dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Kesombongan iblis. Ketika semua makhluk surga sujud kepada keagungan Allah itu, iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah karena merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung dari Adam. Demikian halnya adalah disebabkan iblis diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam hanyalah dari tanah dan lumpur. Kebanggaan dengan asal-usulnya menjadikannya sombong dan tidak layak untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain, walaupun telah diperintah oleh Allah. Disebabkan oleh kesombongan, kebongkakan, dan keengganan melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga dan mengeluarkannya daripada barisan malaikat, disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, dia telah dijamin sebagai penghuni neraka. Iblis dengan sombongnya menerima hukuman Tuhan itu, dan dia hanya bermohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal sehingga hari kemusnahan alam. Allah memperkenankan permohonannya itu tanpa berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan. Dia sebaliknya mengancam akan menyesatkan Adam sebagai punca terusirnya dia dari surga, dan akan datang kepada anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan mengikutinya, menempuh jalan yang sesat. Kemudian Allah berfirman kepada iblis yang terkutuk itu sambil melaknatnya. Allah berkata bahwa iblis tidak akan berjaya menyesatkan hambanya yang beriman dengan sepenuh hati. Pengetahuan Adam mengenai nama-nama benda. Allah hendak menghilangkan pandangan serong para malaikat terhadap Adam dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmahnya yang menyatakan Adam sebagai penguasa bumi. Maka diajarkan kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta. Kemudian ditunjukkan benda-benda itu di hadapan para malaikat, lalu mencabar malaikat
menyebut nama itu untuk kalahkan Adam. Para malaikat tidak berdaya menyahut cabaran Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka dan mengaku ketidaktahuan mereka dengan mengatakan yang mereka tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan mereka. Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu nama-nama itu kepada para malaikat. Dan setelah diberitahu oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka bahwa Dia sahaja yang mengetahui rahasia langit dan bumi serta mengetahui apa yang zahir dan tersembunyi. Adam menghuni surga. Al-Quran, Zabur, dan Injil. Fokus Surah Al-Jin. Panah yang berapi-api turun dari langit untuk bangsa jin yang ingin mengetahui rahasia di langit. Adam diberi tempat oleh Allah di surga, dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunannya. Menurut para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri pada waktu baginda masih tidur. Sehingga ketika baginda terjaga, baginda melihat Hawa sudah berada di sisinya. Lalu baginda disoal oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Berkatalah Adam, "Seorang perempuan." Sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya. "Siapa namanya?" tanya malaikat lagi. "Hawa," jawab Adam. "Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?" tanya malaikat lagi. Adam menjawab, "Untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan kepadaku, dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah." Allah berpesan kepada Adam, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Rasailah dan makanlah buah-buahan yang lazat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga, ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi, janganlah engkau makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha memujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini." Iblis mulai bertindak sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga akibat keengganannya, dan terdorong pula oleh rasa iri, hati, dan hasad dengki terhadap Adam yang menjadi penyebab, sehingga kan dia dikutuk dan dilaknat selama-lamanya serta tersingkir dari singgasana kebesarannya. Iblis mula menunjukkan rancangan untuk menyesatkan Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga yang tentram, damai, dan bahagia. Dia menyatakan kepada mereka bahwa dia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Pelbagai cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahwa dia betul-betul jujur dalam nasihat dan memberi petunjuk kepada mereka. Dia membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah yang diberi nama buah kuldi yang ditunjukkan itu adalah karena dengan memakan buah kuldi itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Diulang-ulangi pujukan itu dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang itu dan indah niat bentuk buahnya serta lazat rasanya. Akhirnya termakanlah pujuk rayu yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan melanggari
larangan Tuhan. Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud, Tidakkah aku mencegah kamu daripada mendekati pohon itu dan memakan buahnya? Dan tidakkah aku telah ingatkan kamu bahwa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata? Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu, sedarlah mereka bahwa mereka telah melanggari perintah Allah dan bahwa mereka telah melakukan suatu kesalahan serta dosa besar. Maka mereka menyesal dan berkatalah mereka, Wahai Tuhan kami telah menganiayai diri kami sendiri dan telah melanggari perintah-Mu karena terikut pujukan iblis. Ampunilah dosa kami karena nescaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami. Kata Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampunkan perbuatan yang mereka telah dilakukan. Hal ini demikian telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian mereka terhadap peringatan Tuhan mengenai iblis. Adam dan Hawa merasa tenteram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan akan berjaga-jaga daripada tertipu lagi oleh iblis, serta akan berusaha agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Allah telah memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi. Berfirmanlah Allah kepada mereka, turunlah kamu ke bumi sebahagian, daripada kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, kamu dapat tinggal tetap dan hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan. Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di surga. Mereka harus menempuh hidup di dunia ini dengan suka dan dukanya dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat serta tabiat yang berbeza-beza serta warna, kulit dan kecerdasan otaknya. Umat manusia akan hidup berkelompok dan menjadi suku-suku serta bangsa-bangsa, yang mana salah satu akan menjadi musuh yang lain dengan saling bunuh, membunuh, aniaya menganiayanya, dan tindas menindas, sehingga Allah mengutuskan nabi-nabinya dan rasul-rasulnya untuk memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus, untuk menuju jalan yang diredainya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق